Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu memperbaiki diri agar selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat, saya akan menjelaskan atau memberikan tips atau cara menghafal Al-Quran dengan baik, tepat, dan cepat. Sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe supaya sahabat-sahabat bisa men-share atau membagikan video ini supaya kita bersama-sama selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan tepat, dengan baik, dengan cepat. Cepat, baik, berkah. Yang pertama para sahabat senantiasa bersolawat dan meminta kepada Allah, meminta berkah, meminta ridho untuk cepat menghafal kalam-kalamnya. Dan yang kedua, surah apa yang akan kita baca? Misalkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Nah, di sini saya akan jelaskan, misalkan kita menghafal surah Al-Baqarah, silahkan baca minimal sampai 20 kali. 20 sampai 40, minimal 40 lah. Lebih baik kita mengulangnya lebih banyak, lebih baik, lebih semakin lekat di pikiran kita. Nah, misalkan kita mau menghafal surah Al-Baqarah, baca dulu Al-Qur'annya minimal 40 kali. Kalau tidak bisa 40 kali, tidak apa-apa, 20 kali saja. Nah, dibaca sampai 40 kali, sampai 20 kali. Itu yang kedua. Yang ketiga, di setiap kita membaca kelima kalinya, ini kan saya bilang tadi baca 40 kali. Nah, di setiap kita membaca kelima kalinya, coba fahami isi Al-Qur'annya, fahami artinya, fahami ayatnya. Nah, sekalian kita menghafal ayatnya boleh. Fahami dulu di setiap bacaan kelima. Di setiap Bismillahirrahmanirrahim, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Nah, setiap kita membacanya, setiap kelima kalinya coba fahami, baca artinya, pahami. Nah, itu akan mempermudah kita untuk proses penghafalan. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, mulailah menghafal. Apabila kita sudah membacanya, memahaminya selama 20 kali atau 40 kali, nah disinilah di poin keempat lah kita untuk langsung menghafal. Apabila sudah dibaca 20 kali, hafallah sedikit-sedikit. Yang kelima, pakai hafalan Al-Qur'anmu di setiap sholat sunnahmu. Karena itu akan menguatkan otak kita dan sering mengingat-ingatnya sekaligus menyetor kepada Tuhan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, pasanglah ayat yang sedang kita hafalkan. Yang keenam, murojaah di setiap hafalan Al-Qur'anmu dengan teman sunnahmu atau teman partner hafalan Al-Qur'an. Itu akan memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Kita minta tolong untuk dilihat, untuk diperbaiki, untuk dikoreksi di mana salahnya. Kita kasih Al-Qur'an kita minta tolong supaya dilihat mana salahnya, mana kekurangannya. Nah, itu minta tolonglah kepada teman sunnahmu, teman seperjuangan dalam menghafal Al-Qur'an. Nah, ada lagi satu tips para sahabat, jangan pernah mengganti hafalan Al-Qur'an kita dengan Al-Qur'an yang lain. Misalkan kita sudah menghafal di Al-Qur'an ini, besoknya kita menghafal di Al-Qur'an lain, tidak boleh. Itu akan berpengaruh kepada hafalan kita. Cukup satu, istilahnya seperti Allah Subhanahu wa taala, cukup Allah.
Nah, seperti itu juga dengan Al-Quran, cukup satu, jangan berpindah-pindah. Jangan duakan, cukup satu ini supaya hafalan kita lebih berkah, lebih eh, lama tersimpan di otak. Nah, itulah para sahabat. Jangan pernah mengganti-ganti Al-Quran kita, cukup satu ini. Pertahankan yang satu ini. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Itulah cara menghafal Al-Quran dengan baik, dengan 6 cara yang tadi, terutama ulang-ulang murojaah. Murojaahlah dengan sahabatmu. Jangan lupa untuk selalu diulang-ulang. Karena pada dasarnya para sahabat eh, yang susah itu mempertahankan hafalan. Mudah kita untuk mendapatkan hafalan, untuk menghafal, tapi yang susah itu adalah untuk mempertahankan hafalan kita. Makanya harus sering diulang-ulang murojaah. Mungkin sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah untuk selanjutnya akan kita lanjut ke materi yang berbeda. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sahabat selalu share video-video ini supaya lebih banyak yang tahu amalan yang baik, amalan yang tidak boleh. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.